Nah, saat sampling ini tidak dibahas di dalam SNI ya teman-teman, tapi ini berdasarkan pengalaman lapangan yang saya dapatkan dari teman-teman, dari yang saya pernah lakukan juga. Gitu. Misalnya paling jauh paling timur saya pernah sampling ada satu kabupaten baru di Papua Barat. Ya. Jadi perjalanannya kurang lebih 5 jam dari Manokwari. Dan nggak ada akses yang lain, nggak ada jalan bahkan, karena memang benar-benar pegunungan dan masih hutan gitu. Tapi mereka cukup menarik dengan pengolahan sampah, akhirnya pernah di sana. Itu paling timur. Terus kemudian yang paling barat saya pernah melakukan sampling di kota Sabang. Jadi bisa sambil snorkeling, habis sampling jalan-jalan ke pantai, bisa sambil jalan-jalan. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada itu saya coba rangkum. Ada nggak tantangan dalam sampling itu? Nah, ternyata ada nih teman-teman. Ada beberapa poin yang saya masukkan di sini. Yang pertama, tantangannya ya. Saat kita ketemu data, nanti kok nggak bisa diprediksi ya datanya. Misalnya apa? Oh, ternyata saat ini itu ada banyak aktivitas di rumah tangga yang sudah melakukan ini. Baik nggak ya? Baik. Zero Waste FTSP kan baik banget. Kegerakan pengurangan sampah, akhirnya datanya menyebutkan bahwa pendapatan itu tidak lagi signifikan berpengaruh terhadap kuantitas sampah. Jadi belum tentu asumsi yang selama ini pendapatannya tinggi, jumlah sampahnya juga akan banyak. Karena bisa saja mereka menerapkan zero waste. Nah, nanti saya kasih solusinya. Gimana caranya bisa mengetahui ini. Yang kedua, ada rumah tangga yang menggunakan sistem ini nih, food combining, atau mungkin banyak makan yang buah, sayur, gitu, sehingga sampah organiknya akan lebih tinggi. Nah, sementara ada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, sampah organiknya semakin rendah. Tapi ternyata bisa saja berbeda. Jadi kita akan ketemu fluktuasi data mungkin saja dengan adanya aktivitas di lapangan seperti itu. Kemudian ada juga yang ketiga, karena apa? Pertumbuhan bank sampah itu di mana-mana sekarang. Kan yang ambil juga mata kuliah PSBM ya, sudah tahu data-data tentang bank sampah. Ada kesan sampah itu menjadi berkah. Akhirnya ada pemakluman untuk dihasilkan. Terus saja ada kotak, kardus, koran sengaja dihasilkan supaya apa? Bisa dilanggankan ke bank sampah. Nah, ini jadi salah juga ya, menghasilkan sampah. Karena anggapannya sampah ini menjadi berkah. Keliru berarti ya. Nah, yang keempat adalah produk berkemasan. Semuanya dikemas dengan kemasan yang menarik. Ini juga mempengaruhi data. Sehingga data plastik tadi menjadi lebih tinggi bisa jadi ya. Yang kelima adalah ada istilah lagi, kemasan biodegradable. Ada yang pernah dengar nggak ya? Plastik dari singkong, ada nggak? Siapa yang pernah dengar plastik dari singkong? Ada nggak? Atau pernah pakai? Belum pernah. Di antara kalian nggak ada yang pernah pakai plastik dari singkong? Nggak ada ya? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah dengar juga? Belum juga. Pernah dengar ya? Plastik dari rumput laut, ada nggak? Ada, ya kan? Yang sekarang cup makanan atau tempat apa yang dari rumput laut, terus kemudian dimakan bareng-bareng dengan tempatnya. Jadi dikemas, misalnya beli burger, plastiknya itu dari rumput laut. Jadi burgernya ya bareng-bareng dengan plastiknya dimakan. Kemudian sedotan, sedotan juga ada yang dari rumput laut, dari jagung. Habis minum semuanya ya dimakan sedotannya. Jadi zero waste benar-benar ya. Nah ini kalau ada plastik jenis kayak gini, saat kita temukan di lapangan, kan kita sampling nih ceritanya. Masuk dalam kategori apa? Plastika atau organika atau apa? Jadi bingung kan? Dimasukin plastik, nanti pas ngitung kapasitas produksi plastik di kota tersebut, ternyata berbahan basis singkong, jagung. Jadi nggak masuk dengan plastik. Jadi tantangannya di situ. Ataupun pilihan yang terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru. Muncul banyak produk-produk sekali pakai sehingga mempengaruhi jumlah sampah residu ya.
sampah B3-nya jadi lebih tinggi. Nah, ini harus diantisipasi. Caranya gimana, teman-teman? Ini harus ada pelengkap data timbulan sampah. Perlu kita coba cari tahu identitas respondennya seperti apa, jumlah anggota keluarganya berapa, pekerjaannya apa, jumlah pekerjanya berapa, luas bangunannya berapa, jenis kegiatannya apa, misalnya kantor, sekolah, supermarketnya kayak apa kelasnya, gitu. Kemudian responden kita pendidikannya bagaimana, pendapatannya gimana. Berarti ada kuesioner yang perlu dilengkapi untuk data timbulan sampah. Kemudian perilaku konsumen, berapa kali belanja setiap minggunya, memasak berapa kali, sehingga kita bisa tahu aktivitas keseharian yang nanti akan mempengaruhi kuantitas sampah. Oh, rumah yang Pak Abdullah ini, kok nggak ada sampah ya? Udah 2 hari saya datang nggak ada sampah. Gitu. Terus dalam report saya apa yang saya tulis gitu. Karena kalau nggak ada sampah ini akan mengurangi keseluruhan nanti. Pas dibuat rata-rata akan anjlok gitu. Kita perlu cari tahu, oh ternyata Pak Abdullah selama 2 hari ini nggak masak, tapi makannya di luar. Jadi sampahnya dihasilkan di luar, tidak ada di rumahnya. Jadi kosong, nol. Kemudian pengetahuan responden juga bisa. Siapa tahu si responden kita itu udah paham dengan jenis-jenis sampah. Dia sudah langganan menjadi nasabah bank sampah. Sehingga mempengaruhi mindset-nya terhadap sampah. Kemudian rencana pengelolaannya. Kira-kira ini tergantung ya keperluan samplingnya untuk apa. Misalnya master plan. Kita perlu tanya nih, Pak Bu mau nggak kalau nanti dilayani oleh truk sampah, tapi Bapak Ibu harus bayar. Bayarnya berapa Mas? Ya kira-kira mungkin 50.000. Oh saya keberatan, nggak sanggup saya bayar 50.000. Kita masukkan dalam data tersebut. Jadi sekali terjun ke lapangan bisa mendapatkan data yang menarik, data yang baik. Nah ini perlu dilengkapi supaya responden tidak berulang kali kita temui dan surveyor lebih sip nih. Jadi sebelum fix jangan ke lapangan, sudah fix baru ke lapangan. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini ya. Nah habis ini kita akan lanjutkan untuk diskusi.